Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 7 Januari 2024 merupakan hari raya penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri dan Maria Andrea Thea. Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Lagu Dari Timur Jauh Benar dipadusuarakan oleh Asira Syifa Widiarto dan Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putramu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putramu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri kepada bimbingannya. Berkatilah dan bimbinglah anak dan remaja misioner di seluruh dunia. Semoga rahmat dan berkat-Mu senantiasa menyertai anak-anak-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong.
Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6.
Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 2, ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem, lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berjumpa dan mau berubah.
Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, salam dalam kasih Tuhan. Setiap pengalaman dan peristiwa hidup yang kita jalani dapat menjadi sesuatu yang istimewa. Dan terhadap sesuatu yang istimewa itu, kita cenderung hanya kepada hal-hal yang menyenangkan atau menggembirakan, dan bahkan sampai membuat kita merasa paling bahagia. Kita selalu terpaku pada kriteria-kriteria itu. Namun sejujurnya, banyak hal yang menyedihkan atau mengecewakan dalam kehidupan ini, yang juga termasuk pada hal yang istimewa itu. Entah yang menyenangkan atau yang menyedihkan, dan lebih dalam dari semua itu, kita diminta untuk selalu belajar melihat setiap momen kehidupan ini dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Mau untuk membuka diri terhadap banyak sapaan, banyak perjumpaan di kehidupan ini. Nabi Yesaya menyemangati kita untuk sebuah kondisi apapun. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan menjadi nyata atasmu. Itulah yang menjadi kalimat pembuka renungan kita hari ini, 7 Januari 2024, yang bertepatan dengan sesuatu yang istimewa juga, yaitu pengalaman hidup manusia dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, pada hari Minggu ini dalam tradisi Gereja Katolik merupakan hari raya penampakan Tuhan. Hari raya dirayakan karena istimewa sekali dalam pengalaman hidup manusia. Tuhan menjumpai manusia dan keterbukaan hati manusia untuk menjumpai Tuhan. Secara bersamaan pula, Gereja Katolik merayakan juga Hari Anak Misioner Sedunia. Kisah tentang 3 raja yang hadir menjumpai Yesus di Bethlehem sangat erat dan syarat dengan makna simbolik yang layak untuk kita renungkan. Ada macam-macam cara dan jalan seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Kalau 3 raja itu berjumpa dengan Tuhan oleh karena tanda-tanda alam, sebuah bintang, tentunya bintang itu pun dapat dilihat oleh semua orang kala itu. Banyak kaum Yahudi yang tidak menyadari bahwa itu adalah tanda raja mereka telah lahir. Ini yang dimaksud dalam pengantar kita tadi, bahwa memerlukan keterbukaan hati terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita dapat maknai bahwa kita dapat berjumpa dengan Tuhan melalui tanda-tanda atau simbol-simbol yang kita jumpai dalam keseharian. Mulai dari peristiwa sederhana dalam keseharian kita, sampai kepada peristiwa atau kejadian yang istimewa atau khusus. Baik itu menyenangkan dan tidak menyenangkan, bahkan ada yang lebih dalam dari itu semua. Dan perlu dicatat bahwa Tuhan memiliki rencana dalam perjumpaannya dengan kita. Sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan itu sungguh terjadi dalam keseharian hidup kita. Contoh konkret yang dapat kita angkat adalah kita dapat menjumpai Tuhan dalam diri anak-anak kita, dalam diri orang yang kita sayangi, dalam diri orang tua kita, dalam pekerjaan dan karya pelayanan kita, dalam lingkungan masyarakat kita, juga dalam diri mereka yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Tidak ketinggalan, kita pun juga dapat menjumpai Tuhan dalam seluruh alam semesta yang diciptakannya. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, ada yang menarik dari kisah 3 raja itu, yaitu bahwa mereka pulang melalui jalan lain. Mereka kembali disapa oleh Tuhan melalui tanda-tanda, yaitu sebuah mimpi.
melalui jalan lain adalah mengambil jalan baru setelah mereka berjumpa dengan Tuhan. Dengan berani, mereka memutuskan untuk tidak melalui jalan yang lama, yaitu jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Secara singkat bahwa setelah berjumpa dengan Tuhan dan tiga raja itu mengambil jalan baru. Menjadi tantangan bagi kita. Sejauh mana perjumpaan kita dengan Tuhan dapat menghantar kita untuk selalu mengambil jalan lain, untuk selalu memilih jalan baru. Mengambil jalan lain, memilih jalan baru adalah membuka diri sepenuhnya kepada rencana yang ditunjukkan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Itulah perjumpaan yang membawa perubahan. Kita tidak perlu mencari atau menemukan Tuhan kemana-mana. Dia ada dan sudah dekat dalam keseharian kita. Dia sudah hadir dalam setiap peristiwa hidup kita dan menyapa kita. Hanya apakah kita mau membuka hati kepada rencananya? Semoga kita dapat menjumpai Dia dan sambil membawa persembahan terbaik kita, serta selalu berkarya untuk kemuliaan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengetahui tanda-tanda yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Bukalah mata hati kami, supaya senantiasa peka akan kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Semoga dengan demikian, kehadiran kami bisa menjadi sukacita bagi orang lain yang kami temui dalam keseharian kami bersama dengan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.